orang itu memang ada yang sibuk, tapi tidak ada satupun yang sesibuk itu sampai tidak bisa menghubungi. Karena semua itu tergantung prioritas, ya kan? Emil, ini masuk. Si Mas dulu dari Bang Jat. Lah, anak bocah ini tahu apa gitu, tapi PD-nya pede banget katanya gitu. Nah, Jadi kuncinya pede dulu ya, Bro ya? kalau saya gitu, mungkin itu backgroundnya karena entertainer ya, jadi ya pede aja dulu, tapi seiring berjalannya waktu saya harus ilmunya juga harus ditebelin gitu. Dari mana? Ini memang Madura. Aslinya, Bakalan itu kan jauh ya. Kalau Mustafa? Bakalan. Iya. Jadi Six Boys dengan tepuk tangannya yang meriah untuk Idea Fest. Dan PhD, selamat siang Bapak. Juga saya ucapkan selamat siang kepada Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Basin Emil Dardak. Selamat siang Ibu. Selamat siang, selamat datang di Idea Fest Surabaya 2026. Yang terhormat Bapak Emil, Ibu Arumi, terima kasih telah memberikan waktunya untuk boleh hadir di acara pembukaan Idea Fest Surabaya 2026. Teman-teman media, teman-teman co-founder dan semua yang hadir di siang hari ini, terima kasih untuk support yang luar biasa. Kita semua di sini adalah Idea Friends, jadi kita adalah satu komunitas yang peduli dengan kreatif industri di kota kita, Surabaya, Jawa Timur. Yang sudah menyempatkan waktu udah 2 tahun berturut-turut ya, di support sama Bapak dan Ibu. Terima kasih buat acara Idea Fest ini. Thank you para partner juga, penyelenggara dari teman-teman yang sudah luar biasa beberapa bulan ini mencoba untuk mempersiapkan yang terbaik buat masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Saya mengenal Idea Fest saat diundang menjadi pembicara di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Dan saya membayangkan bahwa acara seperti ini akan bagus sekali kalau ada di Surabaya. Saya terus terang tidak menyampaikan harapan itu kepada panitia. Tetapi mungkin ternyata bukan cuma saya yang memiliki pandangan seperti itu. Mungkin Pak Ben dan semua co-founders dari Idea Fest Surabaya juga memiliki pikiran yang sama. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Dan Indonesia tidak bisa hanya dipandang dari lensa Jakarta saja. Perlu kita melihat lensa yang lain. Sebagaimana disampaikan Pak Ben tadi, banyak perusahaan yang mendunia yang lahir dari Jawa Timur, dari Surabaya. Isi semua. Hai Pak. Siap. Tunggu kan? Kita langsung ke sini atau? Sini dulu. Oke. Yang penting narasumber kita pada hari ini sangat istimewa, pasangan yang sangat diidolakan semua usia ya. Pak Emil dan juga Doni, silakan. Iya, jadi dulu ketemu Pak Emil waktu jadi Bupati Trenggalek, waktu itu nggak tahu kondisi sendiri Pak Emil. Tapi waktu malah di Jatim, saya tidak pernah lagi ketemu Pak Emil dan Bu Arumi karena saya tuh sudah tidak di lapangan. Oke, sudah duduk manis di kantor. Di sini. Pak Emil gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Bu Arumi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Cantik, saya ketemu artis. Masih artis nggak sih? Gak apa-apa ya? Iya. Oke. Nggak tahu. Iya. Nah, Pak Emil juga artis kok. Oke, hari ini topik kita adalah leading with empathy. Oke, communication, partnership, participation for the next generation. Gimana Mbak Bu Arumi? Perubahannya pasti besar sekali. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menjadi seorang leader otomatis ya? Belajar. Jadi kalau Mas Emil tuh kayak kalau bedanya dia dengan aku ya, kayaknya dia tuh memang udah di dalam darahnya gitu ya, ada dorongan leadership and everything. Tapi kalau aku enggak, dan kita dari dunia yang berbeda banget.
Kemudian orang aku itu tahu kalau ternyata mendampingi pejabat itu ternyata istrinya juga punya amanah sendiri itu ya pas mau dilantik. Hah, kok saya diukur-ukur? Kok loh, ibu ada seragam? Sama Pak Emil. Saya pernah ada yang bilang, ibu nanti kalau dia takut saya nggak mau. Jadi Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi kalau misalnya mau raw-nya banget tuh kejadiannya tuh kayak gitu. Tapi ya udahlah, waktu itu aku pikir kan aku juga anakku masih bayi, aku baru melahirkan juga. Jadi ya udah nggak apa-apa aku kerjain. Ketika aku mulai sediain waktu, terus belajar. Nah di situ aku baru kayak ada dunia tertentu ya, dunia berbeda yang terbuka buat aku gitu ya. Oh, it's a real deal loh, maksudnya karena mungkin beda culture aja ya. Kalau dulu aku besarnya kan di Jakarta, terus di dalam kompleks-kompleks gitu. Nah itu yang namanya PKK, Dekranasda itu tuh udah nggak terlalu banyak. Dan mungkin yang generasi aku tuh malah justru ibunya yang di PKK gitu ya. Jadi sudah kita ngerasanya itu ada generation gap, terus juga ada nggak relate lah sama sekarang gitu kan. Tapi ketika aku mulai belajar lagi gitu ya, ngelihat apa sih yang diperjuangkan, apa sih kegiatannya gitu ya, ternyata itu sampai sekarang pun relate gitu. Justru ada sisi dari mulai ibu melahirkan sampai dengan kita meninggal lagi pun gitu, ada isu-isu yang selalu akan bersinggungan, tapi mungkin sadar atau nggak sadar aja. Nah dari situlah ketika mulai jadi kayak kecemplung awalnya, kemudian aku berusaha oke deh ini sebagai amanah kan ya, aku minimal nggak jelek-jelek banget deh, ini apa sih, aku mulai belajar. Nah di situ tuh jadi kepincut sendiri gitu, karena aku ngerasa manusia tuh kan ada kayak rasa ketika kita terlibat dalam sebuah komunitas dan kita ngerasa kita bisa bermanfaat, baik langsung ataupun nggak langsung, itu kan ada rasa nagihnya sendiri gitu ya, in a good way gitu. Apalagi ini sesuatu misalnya nanganin anak, mohon maaf gitu ya, nanganin anak yang dibuang. Dulu itu tuh skrip sinetron aku kan nggak ngerasa, aku kan nggak tahu kalau itu ada terjadi di dunia nyata. Betul, dan salah satu latihan dulu waktu di sinetron dulu. Iya, tapi rasanya it's totally different, it's a real people gitu kan. Kalau dulu bener-bener acting aja, it's a real people. Jadi menangani kemudian masalah yang kurang gizi, stunting, and then the risk itu apa, kenapa pemerintah harus masuk banget sih sampai ke rumah, maksudnya ke urusan berapa jumlah anak tuh dibatasin gitu sama pemerintah tuh, kayaknya kok itu it's a private matter, kenapa so ini, and then the reason behind it gitu. Jadi akhirnya ternyata there's a bigger picture. Jadi kalau masalah berbeda sih berbeda, benar awalnya saya kecemplung, tapi ketika sudah memang ya sudah deh, memang udah amanah, minimal aku jalanin gitu loh, jalanin. Nah di situ jadi akhirnya aku nggak ngerti. Ada sesuatu dalam diriku sendiri, malah sekarang jadi totalitas banget gitu di situ. Gitu. Lebih sibuk mana dulu sama sekarang Bu? Kalau sibuk secara kuantiti itu jadwalnya dulu kalau pas jadi entertainer tuh jauh lebih padat, lebih sibuk gitu ya. Tapi secara meaning dan secara jarak itu mungkin lebih PKK ini gitu, karena kalau apalagi di tingkat provinsi kayak sekarang, kalau misalnya dulu di kabupaten, Mas Emil aku yakin lebih banyak ke desa-desa. Tapi kalau tingkat provinsi, sekarang dia banyaknya ke kabupaten atau kota. Nah tetap saja saya ke desa. Jadi kalau dari kalau misalnya jauh-jauhan mana kita belusukan, kayaknya para emak-emak ini kadang-kadang lebih sibuk. Bapak-bapak ini sering kita tinggalin di rumah gitu, karena dia lebih makronya kan, lebih kebijakan, lebih ini, karena kalau kita tuh lebih mikronya gitu. Berarti emang leadership ini bukan dibangun, maksudnya kita bisa mengasah ya harusnya. Seperti baru belum punya atau mungkin ada yang genetik, ada yang terasah. Oh iya, ada yang genetik, ada yang terasah ya. Kayaknya berarti gitu. Bukan semua orang itu tidak bisa jadi leader. Harusnya semua orang bisa jadi leader ya. Pokoknya bisa diasah dan berani take action tadi. Betul. Opportunity tadi. Ya, waktu pertama dilantik jadi ketua PKK di Trenggalek umurnya pas 21 tahun ke 21. Wow. Ya. Jadi kalau ketemu sama kepala dinas dan istrinya, wah lebih muda dari anak saya gitu. Nah, bayangkan walaupun dia tidak bermaksud untuk kemudian merendahkan, memang itu jawaban spontan yang menurut saya baik-baik saja. Tapi kan kemudian gimana kemudian jadi seseorang yang harus mimpin kan dia gitu.
nggak jauh berbeda karena saya waktu itu umur 33, jadi sama juga gitu dengan dia, cuman dia lebih ekstrim lagi kan 21. Nah nggak tahu, makanya mungkin yang saya lihat dari sosok Arumi adalah bahwa walaupun kita bahkan punya jabatan ya, nggak otomatis orang itu kita bisa dituruti tapi belum tentu kita dihormati. Iya itu betul, ada gap umur itu kan, mohon maaf pasti akan ada, kamu lebih muda, tahu apa kamu? Itu gimana? Gimana? Aku tuh mendengar ini dari salah satu kepala dinas. Kepala dinasnya itu kepala dinas provinsi sekarang. Tapi waktu itu saya masih di tingkat kabupaten, jadi ketua tim gerak PKK kabupaten gitu. Ya, mereka kan tahu gitu, oh ini Arumi Baksin yang anak dari Jakarta, terus juga sekarang di Trenggalek, umurnya berapa gitu. Terus baru kemarin sore kan gitu jadi ketua tim gerak PKK. Terus ada sebuah ini, nah aku tuh speech di situ. Tapi ini years, jadi ketika saya sekarang ini baru dengar gitu. Bu, tahu nggak? Jadi dulu waktu ibu itu yang ketua PKK Trenggalek, ibu tuh kan pidato ya Bu. Nah di situ saya baru kaget, lah anak bocah ini tahu apa gitu, tapi PD-nya pede banget katanya gitu. Nah, Jadi kuncinya pede dulu ya, Bang. kalau saya gitu, mungkin itu backgroundnya karena entertainer ya, jadi ya pede aja dulu, tapi seiring berjalannya waktu saya harus ilmunya juga harus ditebelin gitu. Nah, di situ tuh saya, oh ternyata aslinya kan kalau ketika di dunia pemerintahan, culture shocknya aku adalah siap ibu, siap salah ibu, siap ini. Nah itu apapun ya, itu buat aku kayak, ya Allah ini orang emang ini. Kalau buat saya tuh, dan itu tuh nggak ada di swasta kan, kita nggak terlalu gitu ya. Jadi kesannya tuh pada saat itu, oh memang jabatan ini tuh ini banget gitu ya. Tapi kan everybody is human ya, jadi oh aslinya kalau di belakang tuh underestimate-nya seperti itu ya gitu, pengakuan dosa. Tapi ya alhamdulillah, respect itu memang nggak. Nah ini untuk yang muda-muda sebenarnya, ini tuh tantangannya lebih berat sebetulnya buat anak-anak muda, apalagi ada stereotip anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu ya, yang ngerasa aduh ini kayaknya lebih susah diatur, lebih nggak mau kerja keras dan lain-lain gitu ya. Pembuktian dirinya tuh rasanya tuh caranya tuh jadi butuh, it's gonna take time, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Jangan kecil hati, itu takes time, seiring berjalannya waktu, kitanya juga kompetensi dirinya juga ditingkatkan sambil bagaimana kita beradaptasi juga tanpa harus bernegosiasi siapa diri kita. Nah, salah satu yang paling banyak ditanyain ke aku tuh adalah, kalau ini sampai sekarang aja masih kelihatan kan aku orangnya tuh ceria, kalau ngomong tuh apa adanya, terus intonasinya ya gini gitu loh. Kalau Mas Emil kan tertata gitu ya. Nah ini tuh tatapannya Mas Emil nih ya. Dilihat gitu. iri pasti nih kalau ada pasangan. Tapi maksudnya dulu saya tuh minimal 3 bulan lah gitu ya mencari karena yang aku lihat di zaman itu, karena pada saat Mas Emil mulai masuk di politik, cuma hitungan jari lah kepala daerah yang muda, dan mudanya pun nggak ada yang semuda Mas Emil gitu. Kalau sekarang kan sudah seneng ya, bagus gitu ya, banyak anak-anak muda yang mau berpolitik juga. Mungkin Mas Emil memang jadi pemicu ya. Nah mungkin akhirnya anak-anak muda itu berani speak up atau berani take action, akhirnya menjadi leader ya kan. Jadi akhirnya aku ngerasa kalau pejabat itu kan, ya kan serius terus harus gini gitu kan. Itu tuh ada aku bener-bener yang berusaha menghormati dan mencontoh gitu. Akhirnya jadi aneh karena aku jadi diem, terus kelihatannya orang jadi galak gitu kan. Ini nggak bisa. Jadi gimana caranya aku mencari jalan tengah? Aku tidak kehilangan jati diri sendiri, tapi juga out of respect to the new status gitu ya. Aku bisa menemukan ini sendiri, dan alhamdulillah orang malah ketika kita lebih apa adanya lebih banyak diterima. Inspiratif nih Idea Fest tahun ini ya. Terima kasih banyak. Sukses. Thank you so much. Ayo. 1, 2, 3. Thank you, sukses ya. Ketemu lagi ya. Siap. Thank you ya.
diundang. Besok kita rencana berangkat ke Sydney maraton bareng nih. Oh iya, Mas itu suka maraton. Oh, beliau bukannya di US. Ini udah balik Pak barusan nih. Gitu, iya. Jadi kalau di keluarga IDBPKK kita ini stem cell medication dari Amerika. Oke. Udah terpaten segala macam, so hopefully it can benefit. Oke, I'll read Kontaknya it. gimana? Ada di situ ya. Right, no. Yeah, I don't. Via DM tak? Sorry, yeah. It's okay. I can DM. Ya. Iya. Oke. Thank you. Ditunggu ya. Okay. Simpenin Mas, nanti tak baca dulu. Boleh. Foto yuk. Ayo. Kalian dari mana? Yang sebelumnya speaker saya. Oh gitu, siapa? Oh gitu. Oke. Yuk. Tim 3, 2, 1 lagi. Terima kasih. Ih, dari mana ini seragam Saya apa? dari Jamu Ibu. Jamu Ibu. Itu di sini soalnya jadi. Agak depan. Ya, Pak Emil tadi setelah melihat beberapa anak muda yang datang ke sini, ini Bapak melihatnya seperti apa untuk peningkatan bisnis yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya? Nah, ini bukan sekedar bisnis, tetapi saya melihat ini sebagai ekosistem yang lengkap ya. Ini kan seberapa dinamisnya anak-anak muda di Surabaya dan juga di berbagai wilayah di Jawa Timur. Ada tips untuk couple planner dalam membangun bisnis? Kita couple planner nggak ya? Termasuk enggak? Kalau saya sama istri baru sebatas membicarakan investasi keuangan keluarga. Bagaimana merencanakan keuangan keluarga, karena kan menteri keuangannya kan istri, ya, menteri keuangan. Jadi lebih ke situ ya. Bagaimana sebagai pasangan keuangan juga hal yang penting untuk dibicarakan dengan terbuka, gitu. Nah, menurut kamu gimana? Tipsnya pisahkan antara ketika kita berbicara dari perspektif profesional sama berbicara ketika perspektifnya suami istri. Karena ketika kita mulai bicara, karena dua-duanya butuh transparansi kan. Kadang-kadang ketika kita ngomongin tentang bisnis nih, terus terlalu transparan, kita nggak tahu yang menerima atau pasangan kita ini mendengarnya sebagai attack atau berarti aku salah ngambil keputusan dong. Aduh ini lagi diserang nih, lagi apa? Nah enggak, kita harus memisahkan dulu saatnya jadi suami istri dan secara profesional gitu. Tapi couplepreneur itu kalau mereka bisa working together, I think they gonna be very powerful. Karena yang paling susah dicari dalam setiap bisnis adalah orang yang bisa dipercaya. Dan yang siapa lagi sebetulnya orang yang lebih dekat dari kita, yang lebih bisa dipercaya selain pasangan kita. Terus ditanya tips and triknya untuk komunikasi itu gimana ketika kita sibuk. Jawabanku adalah orang itu memang ada yang sibuk, tapi tidak ada satupun yang sesibuk itu sampai tidak bisa menghubungi. Karena semua itu tergantung prioritas, ya kan? Tim Mas Gabriel dari Banyak deh sebenarnya kegiatan women empowerment especially, karena kalau di grassroots gitu ya, surprisingly para perempuannya yang jauh lebih, mereka yang terlibat dalam urusan kesehatan, mereka yang terlibat dalam urusan keterampilan gitu. Kami pun berenam ya Bu, membuat ini Perempuan kan, banyak cewek-cewek kan. karena kita melihat anak-anak kita punya kebutuhan untuk di komunitas Iya. pada kuliah nih. Iya. One day akan kembali ke Surabaya dan perlu ekosistem. Nah, Yes. that's why kita Keren banget. bisa ada tuh. Iya. So looking forward more women to be Yes. involved. Yes. Panutan, role model. Amin. Amin. Selamat. Selamat. Thank you sekali. Boleh sama mobil kan? Boleh. Kenangan ya Pak? Ya. Boleh. Sama mobil ya? Oh boleh, terima kasih banyak. Aduh, sorry. Terima kasih. Ini yang jadi Mustafa. Mustafa? Ya, nanti hanya lihat. Nanti lihat ya karakternya. Bukan. Ini yang main film ini. Dari mana? Saya advokat. Nanti jadi itu. Ini memang Madura. Aslinya, gimana? Jauh ya. Kalau Mustafa? Bangkalan. Oh, ya. Oh, ya.
Jarang-jarang ketemu ini. Oke, ya kita foto. Mana kameranya? Kita udah main film lagi ya. Masih main film lagi ya. Terima kasih banget sudah support. Kearifan lokal sekali, ada bahasanya pun. Dan tadi aku tahu nama perannya Mustafa. Ya. Dan sangat kearifan lokal bahasa juga. Mulai menggunakan animasi made in Surabaya. Menurut saya ini langkah awal yang saya yakin ke depan akan lebih bagus lagi dalam memberdayakan animator-animator yang ada di Jawa Timur. Makasih kepada Mas Bayu Skak juga dan semua tim production yang sudah memberdayakan juga talenta-talenta dari Jawa Timur.